Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang rilis tahun 2024, yaitu A Quiet Place Day One. Film ini bercerita tentang seorang pengidap kanker stadium akhir yang harus bertahan dari invasi alien. Para penduduk diharuskan bungkam karena alien-alien ini akan memburu apapun yang mengeluarkan suara termasuk kentut. Dan film ini adalah prequel dua film A Quiet Place sebelumnya yang dirilis tahun 2018 dan 2021. Daripada berlama-lama, yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di sebuah rumah sakit, terlihat seorang perempuan bernama Sam. Dia adalah pasien pengidap kanker stadium akhir yang sedang menjalani sisa hidupnya bersama pasien-pasien lainnya. Seusai aktivitas, perawat yang bernama Ruben mengajak Sam study tour ke kota New York bersama pasien lainnya. Sam yang awalnya tak tertarik, dia meminta akan ikut kalau dibeliin pizza, dan Ruben pun mengiyakannya. Bersama kucing kesayangannya, Sam masuk ke kamar untuk bersiap-siap sekaligus mengganti plester pereda nyeri. Jika tak ada plester ini, rasa sakit akibat kanker membuat otot di tubuhnya seperti teriris. Setelah sampai di kota, ternyata study tour yang dimaksud Ruben ialah menonton teater boneka yang menurut Sam itu adalah tontonan yang membosankan. Di tengah acara, Sam keluar sebentar untuk membeli cemilan. Namun dia memperhatikan dari tadi polisi dan militer lalu lalang seperti sedang terjadi sesuatu. Begitu akan ke teater, Ruben yang baru menerima telepon mengajaknya segera kembali ke rumah sakit karena ada sesuatu yang genting. Namun Sam menagih janji, katanya mau diajak beli pizza, tapi kok nggak jadi. We have to head back now. Merasa dibohongi, Sam yang kesal masuk ke dalam bis. Namun tak berapa lama, bis itu berhenti dan terlihat hujan meteor dari langit. Dengan jarak pandang terbatas, Sam berusaha berjalan menyelamatkan diri. Namun ada sesuatu yang menyeramkan menyerang orang-orang secara misterius hingga membuat Sam tak sadarkan diri. Setelah siuman, seseorang yang bernama Henry menyuruh Sam untuk diam karena sesuatu yang menyeramkan itu akan menyerang jika bersuara. Lalu, Henry mengantar Sam ke tempat berkumpulnya para warga, dan secara kebetulan, Ruben telah berada di sini bersama kucing kesayangannya. Kemudian, terdengar helikopter militer yang memberitahu masyarakat agar tetap tenang dan jangan bersuara. Tapi setelahnya, suara gemuruh berlarian makhluk-makhluk itu mengejar helikopter hingga menyebabkan si kucing ketakutan dan kabur. Dalam perasaan ketakutannya, Ruben dan Sam yang melihat sosok menyeramkan itu hampir aja akan dimakan. Namun, suara helikopter kembali datang mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Ternyata, saat ini kota New York sedang diserang oleh para alien yang sensitif terhadap suara. Tak sampai di situ, agar tak menyebar ke kota lain, Angkatan Udara merudal jembatan penghubung kota ini hingga membuat mereka terisolir.
Di dalam, Sam mencoba memberitahu Ruben dengan tulisan kalau dirinya amat sangat ingin makan pizza. Ruben yang keheranan tentu saja melarangnya. Namun sesuatu hal pun terjadi. Sialnya, listrik yang padam menyebabkan genset otomatis menyala dan membuat kebisingan. Ditambah lagi, baju Ruben tersangkut dan menimbulkan suara. Di pagi harinya, Sam keluar mampir ke minimarket untuk mengambil beberapa cemilan dan makanan untuk si kucing. Namun pada saat ngempanin, dia melihat kedua orang anak kecil yang ketakutan sembunyi di balik derasnya kolam. Boat evacuations are beginning now at the South Street Seaport. Travel south with extreme caution. Setelah mendengar arahan militer agar segera menuju selatan pelabuhan, warga yang tersisa keluar dari persembunyiannya. Lalu, Sam menyuruh dua anak ini mengikuti yang lain, sementara dia malah berjalan ke arah berlawanan. Dengan banyaknya warga yang berjalan, menghasilkan langkah suara yang menyebabkan para alien menyerang mereka semua. Karena kegaduhan ini, si kucing ketakutan dan lari entah kemana. Di sisa tenaganya, Sam istirahat sejenak sambil menahan rasa sakit pada kankernya. Sementara itu, si kucing yang terpisah kelelahan minum sebentar di kobangan banjir. Pria yang muncul dari sebuah banjiran terlihat sangat panik. Kemudian, dia mengikuti si kucing hingga bertemu dengan Sam yang langsung menyuruhnya pergi ke arah pelabuhan. Namun bukannya ke sana, dia malah mengikuti Sam. Hingga hujan tiba, Sam pun kepikiran bahwa gemercik air dapat membuyarkan pendengaran alien sehingga aman untuk berbicara. Pria yang bernama Eric ini sangat ketakutan. Lalu Sam yang iba mengajaknya untuk singgah ke sebuah apartemen mendiang ayahnya dulu. Setelah didobrak, Sam langsung mencari obat pereda nyeri. Namun tak ada satupun yang tersisa. Mengetahui penyakit yang dideritanya, Eric sadar bahwa umur Sam tak lama lagi. Lalu Eric menceritakan bahwa keluarganya ada di Inggris dan dia di sini hanya merantau. Sam menyarankan agar kembali ke pelabuhan untuk menyelamatkan diri dan jangan mengikutinya. Karena sesungguhnya tujuan Sam hanya ingin makan pizza dan pergi ke tempat kenangan bersama mendiang ayahnya sebelum kematian menjemputnya. Hingga tiba waktu pagi, Sam berencana untuk meninggalkan Eric yang masih tertidur. Tepatnya di sebuah toko buku, ternyata Eric tetap mengikutinya dari belakang. Hingga sesuatu pun terjadi. Hingga dikira sudah aman, Sam dan Eric yang nyasar di stasiun bawah tanah melewati rel kereta yang sudah terbanjiri. Ternyata ada seekor alien yang sedang mangkal di langit-langit. Namun karena suara yang ditimbulkan Eric yang lagi panik, membuat alien itu keluar memburu mereka. Untungnya, alien itu tak bisa berenang sehingga mereka berdua berhasil lolos dan keluar di sebuah gereja. Namun kesakitan yang diderita Sam membuat dirinya tak sanggup melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan deg-degan, Eric berusaha mencarikan plester pereda nyeri. Setelah mendapatkan obat, mereka balik ke gereja. Namun, si kucing malah kelayaban membawanya ke markas para alien. Setelah hampir terbunuh, akhirnya Eric dan si kucing kembali dengan selamat. Lalu dia bergegas menempelkan plester ke tubuh Sam. Setelah legaan,
Sam bercerita kenangan bersama ayahnya sebelum meninggal akibat kanker yang sama seperti yang ia derita. Ayahnya selalu mengajak makan pizza sepulang manggung di kafe, dan kenangan inilah yang selalu melekat hingga ingin sekali ke sana sebelum kematiannya. Hingga di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke toko pizza yang Sam maksud. Namun kesedihan melandanya ketika didapati toko tersebut telah hangus terbakar. Setelah menenangkan Sam, Eric mengajaknya ke tempat kenangan Sam bersama ayahnya di sebuah kafe musik. Kemudian, Eric izin sebentar untuk boker. Namun ternyata, dia keluar mencari toko pizza lain dan membawakannya kepada Sam. Walau ini bukan pizza yang dimaksud, Eric menuliskan merek pizza yang Sam inginkan. Sam sangat bahagia apa yang diupayakan Eric. Kemudian, dia mengajak ke balkon untuk melihat kondisi dermaga. Setelah dilihat kapalnya baru saja berangkat, Sam memberikan sweater mendiang ayahnya kepada Eric. Lalu mereka berdua bergegas ke dermaga karena sepertinya masih belum cukup jauh. Melihat para alien-alien yang standby di dermaga, mereka tak tahu apakah bisa melalui ini. Namun Sam tiba-tiba menitipkan si kucing kepada Eric dan menyuruhnya lari. Sementara dia akan mengalihkan perhatian karena sudah tak ada harapan hidup. Melihat ada sesuatu, Henry menyuruh nakhoda menghentikan perahu. Setelah melihat alien berhamburan menuju Sam, Eric segera berlari. Namun sialnya, dia menendang kaleng yang mengakibatkan para alien itu mengincar dirinya. Sam pun lega setelah melihat Eric dan kucingnya selamat. Lalu Eric menemukan selembar kertas yang berisikan ucapan terima kasih karena sudah menemani di akhir-akhir hidupnya. Dia juga menyuruh Eric untuk merawat kucing kesayangannya. Kembali kepada Sam, dalam keputusasaannya, dia menatapi foto sang ayah yang dia rindukan. Dia pun berpikir untuk mengakhiri hidupnya hingga dia keluar dan mengundang para alien. Lalu film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.